bisa memunculkan Taufik, Anthony Ginting. Kemudian yang sifatnya bergu, kita selalu di atas. Lalu juara Asian Games Dari Bapak Soekarno almarhum, yaitu sangat memperhatikan dan peduli terhadap bulu tangkis. Dari semenjak Pak Soekarno itu perbulu tangkisan Indonesia karena pertama bisa mendapatkan Piala Thomas. Yaitu. Berarti sejarah Piala Thomas itu zaman Bung Karno. 7 pendekar sakti katanya. Nah, juara dunia The Magnificent Seven. Jiwa nasionalismenya itu kita itu mendorong diri sendiri lah. Fasilitas kurang. Ya, betul. Uang saku kecil. Betul, ya. Tapi semangatnya sangat besar karena jiwa nasionalisme. Nah, itu susah dapat kewargaan negara di Indonesia. Jadi mereka lari ke Cina. Pemain Cina itu yang katanya tidak pernah dikalahkan sama pemain yang lain juga, termasuk pemain dari Asia dan Eropa. Balik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu, gaskeun lur. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh yang fenomenal di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Kang Ii Sumirat. Wilujeng Sumping, Kang Ii. Sami-sami. Dimanggilnya Kang apa Pak? Akang saja. Akang saja. Ya. Dan memang masih muda. Kang Ii, ini tercatat di saya nih, Kang. Juara Singapura Open tahun 1972. 1973, 1974. Lalu juara Asian Games tahun 1978. Lalu juara dunia tahun 1976 di Bangkok. Juara dan masuk tim Thomas Cup di tahun 1970, 1973, 1976, 1979. Ya, betul. Lalu medali perunggu World Championship 1977. Bulu tangkis. Kalau kata orang Jawa Barat, badminton. Kang, jadi ini panjang sekali agaknya ceritanya nih, Kang. Sampai ada istilah The Magnificent Seven. Nah, ini giliran Kang ini coba cerita, Kang, untuk para audiens Mang Ono ngabadug. Mangga, Kang. Sebetulnya itu sebutan kalau di itunya 7 pendekar sakti katanya. 7 pendekar sakti. Itu kalau nggak salah itu kata-kata dari wartawan dari Singapura. Betul. Karena selama pertandingan-pertandingan di tingkat dunia, terutama bergu, kita selalu bertujuh. Siapa saja Kang bertujuh tuh? Dari Rudi Hartono, Kang Ii, Lim Swee King, Chun Chun, Yohan Wahyudi, Christian dan Ade Chandra. 7 pendekar sakti. Dari situ kita selalu baik Thomas Cup, Asian Games, kemudian yang sifatnya bergu, kita selalu di atas. Karena pada waktu itu musuh kita yang terberat adalah Cina sama Denmark. Berarti Cina dan Denmark dari dulu sampai sekarang. Betul. Jadi memang sejarahnya ya selalu itu. Lawan terberatnya Cina dan Cina Denmark. Terutama. Karena pada waktu tahun 1976 itu pas KI bertemu dengan
pemain Cina itu yang katanya tidak pernah dikalahkan sama pemain yang lain juga, termasuk pemain dari Asia dan Eropa. Dan Cina itu kan banyak pendekar juga Iya, dengan yang wusunya. terutama yang namanya Tang Shenhu Ho Chiachang. Tang Shenhu Ho Chiachang. Iya, itu sebetulnya orang Indonesia juga. Tapi ditransfer. Bukan ditransfer, karena kalau nggak salah itu susah dapat kewargaan negara di Indonesia. Oke. Jadi mereka lari ke Cina. Waktu itu mungkin naturalisasinya kan cukup berbelit ya Kang. Betul. Kang, berarti kan pengalaman Akang terjun di dunia bulu tangkis berarti kan sejak muda ya Kang? Saya waktu itu dari mulai berkarir tuh tahun 1962. 62 sebentar. Akang lahir tahun berapa? Tahun 1950. 50. Ya. Berarti 62 saat umur 12. 12 tahunan, SD kelas 5 kelas 6-an lah. Nah, itu di mana Kang mulai? Mulainya itu dulu di Jalan Braga itu. Jalan Braga. Ya, tahun 62 itu ada pameran industri Jawa Barat. Mohon. Nah, itu waktu itu Pak Gubernurnya Pak Masyudi almarhum. Kemudian ya itu panitia pelaksananya kurang tahu waktu itu. Dan mainnya juga main di luar yang dekat rel kereta api itu di Jalan Braga tuh ada rel kereta api. Berarti outdoor. Ada BNI BRI itu. Ya. Di pinggirnya itu. Nah, berarti dulu itu Kang sudah ada klub-klub pembinaan. Itu apa memang secara otodidak Akang terjun sebetulnya ya klub-klub itu ada, cuma di daerah lah, belum seperti sekarang tuh berkembang. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI juga, seluruh Indonesia ada klub-klub yang betul-betul arahannya betul untuk pembinaan. Dulu mah ya istilahnya asal-asalan saja lah, otodidak aja waktu itu. Oke Kang, berarti tahun 62 sudah beraktivitas, sudah jadi atlet ya Kang? Mungkin Akang juga perlu cerita nih. Jadi pada saat misalnya tim dari Indonesia secara resmi ini dikirim keluar nih, suka dukanya apa Kang? Suka dukanya banyak. Kebanyakan dukanya. Kalau diingat-ingat dukanya, karena waktu itu ya dulu ya sampai bisa ke pelatnas itu kan artinya dengan susah payah, dengan kemauan sendiri, istilahnya mah termotivasi diri sendiri aja masuk ke pelatnas. Karena waktu itu pertama lihat Rudi Hartono waktu di Thomas Cup tahun 67 kalau nggak salah, lihat pertandingan yang waktu masalah Seile itu yang dari Inggris itu yang artinya dibatalkan kejuaraannya. Nah dari situ termotivasi bahwa aduh saya kalau bisa main seperti itu bagaimana ya gitu kan. Nah di situ terus menerus berlatih aja, tapi tidak diarahkan sama pelatih, jadi kemauan sendiri aja sama teman-teman diajak gitu. Mainnya juga ya istilahnya bukan di dalam ruangan, di luar aja, outdoor itu. Outdoor kalau ada angin besar berarti gitu Kang ya. Terus saya dengar juga punya pengalaman misalnya kalau ke luar negeri itu tasnya isinya Super Mie atau apa tuh? Bisa ceritakan? Ya sebetulnya begini, karena fasilitas di PB itu kan, di PBSI Pusat sangat terbatas waktu itu kan. Jadi mengirimkan satu pemain itu diseleksinya mati-matian. Yeah. Jadi ya waktu itu pas seleksi itu ya dapat nomor 1. Yeah. Tapi ya karena keuangan PB waktu itu sangat sedikit lah. Jadi yang dikirim itu terbatas. Yeah. Tidak seperti sekarang kan, atlet-atlet itu sampai 190 sekian. Dulu kan kita dari 7 orang itu yang ke bawahnya mungkin hanya 5 orang lah. Berarti cukup 12 orang. Ya 12 sampai 15 paling. Dengan official, dengan panitia. Iya.
Jadi benar itu bahwa Supermi Oh itu iya benar. ya. Ya dari situ juga kita juga eh, melihat itu Rudi seperti itu. Bawa Supermi aja kita katanya untuk karena uang sakunya sedikit. Ya, jadi makanya di tas pakaian itu paling-paling bawa pakaian yang untuk ada acara gitu kan. 1 atau 2 aja, baju 2, kaos atau untuk main. Kemudian yang banyak itu makanan, Supermi terutama itu. Iya. Jadi kalau breakfast itu makan pagi, Supermi aja cukup. Oh, jadi kalau biasanya kan kalau orang Indonesia ke luar negeri kan bawa mie, Ya, bawa beras, ya, bawa sambal, karena memang tidak terbiasa dengan makanan di sana. ya. Tapi Kang Ii dan kawan-kawan ini bawa Supermi karena memang uang sakunya kecil. Memang uang sakunya kecil, jadi untuk tidak terlalu banyak buang uang lah. Tapi walaupun makan Indomie prestasinya tetap dapat kan. Iya, alhamdulillah. Iya. Berarti Kang Ii lahir tahun 1950. Betul. Berarti sekarang 72 tahun. 72 tahun. Kang, tidak kelihatan 72 tahun loh Kang. Saya nih 47. Mungkin dari sisi face nih hampir sama kan. Jadi Kang Ii ini mungkin 20 tahun lah lebih muda nih. Resepnya apa Kang? Kalau saya Kang Ii pribadi ya resepnya karena dulu itu waktu pas Thomas Cup 79 kan, jadi berpikir kalau pulang ke Bandung apa gitu yang akan dikerjakan nanti setelah pulang dari pelatnas itu. Lama-lama berpikir ya ada dari teman-teman juga, terutama dari Rudi juga yang berpengalaman sebagai guru, sebagai kakak, sebagai teman. Jadi memberikan saran, lu katanya minta sama Pak Gubernur tuh apa gitu kan. Ya kebetulan waktu itu Pak Gubernurnya Pak Ang Kunaipi almarhum. Nah, jadi mengajukan minta bantuan disediain lapangan untuk latihan anak-anak bulu tangkis. Oke, Ya, di Bandung kan? Di Bandung ya, di Jalan Soekarno-Hatta sini dekat. Oke. Jadi dari dulu sampai sekarang ada tuh. Ada dipakai anak-anak terus. Namanya apa Kang? Namanya Badminton Camp II Sumirat. Badminton Camp II Sumirat. Iya, betul. Oke. Berarti dari situ Kang Ii juga menghasilkan dong atlet-atlet bulu tangkis yang berprestasi. Iya, yang paling menonjol seperti Taufik Hidayat, Anthony Ginting. Tapi sebelumnya juga banyak yang bisa ke pelatnas, tapi yang paling menonjol Taufik yang sampai bisa dapat emas di Olimpiade itu kan. Ya. Oke Kang, berarti kan kalau saya hitung nih Kang, ya, dari 62 sampai 2022, berarti akan sangat berhubungan dengan The Magnificent Seven. Iya. Seven-nya ini nih Kang, berarti Kang Ii ini melewati perjalanan di bulu tangkis itu 7 presiden. Dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, nah sekarang Pak Jokowi. Ya, betul. Nah mungkin Akang bisa ceritakan nih Kang, zaman Bung Karno bagaimana, zaman Pak Harto bagaimana, nah sampai sekarang nih Kang. Iya. Kalau diingat, dan Gai juga suka membuka sejarah-sejarah bulu tangkis dari Pak Presiden ke presiden yang selanjutnya. Dari Bapak Soekarno almarhum, yaitu sangat memperhatikan dan peduli terhadap bulu tangkis. Ya, terutama waktu Thomas Cup tahun 64 kalau nggak salah. 64. Ya, itu pemain-pemain kita banyak yang dari Bandung kan, termasuk Tan Yuhok, Edi Yusuf, dan yang lain-lain. Jadi dari semenjak Pak Soekarno itu perbulu tangkisan Indonesia
karena pertama bisa mendapatkan Piala Thomas. Ya. Ya itu. Berarti sejarah Piala Thomas itu zaman Bung Karno. Ya zaman Pak Karno almarhum. Karno. Betul. Nah zaman Pak Harto kan? Zaman Pak Harto, nah kebetulan era waktu itu bagian Kang Ii sama teman-teman waktu zaman Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto juga peduli sama bulu tangkis juga. Dari pertama dari Thomas Cup tahun 76. Ya kita ada penghargaan dari Pak Soeharto almarhum. Ii dan kawan-kawan dapat Satya Lencana Kebudayaan dari beliau almarhum. Banyaklah yang istilahnya waktu. Kang, berarti Piala Thomas itu kan pertama kali didapat di tahun 1964 ya. 64. Ya. Nah, didapat lagi tahun 1970. Tahun 70. Tahun 70 ya. 73 juga. 70, 73, 76, 79. Oke, nah berarti Pak Harto kan sampai dengan 98 ya. Ya. Nah, zaman Pak Habibie yang hanya setahun, ada nggak sejarahnya di perbulu tangkisan? Waktu itu, waktu zamannya Pak Habibie, sepertinya masih ini tahun berapa ya? 98, reformasi kan? Reformasi betul. 98 itu belum ini sekali Pak Habibie tuh belum istilahnya khusus ya, karena memang pergolakan politik dan waktu itu ada krisis ekonomi. Iya, betul. Nah, zaman Pak Gus Dur 99 sampai tahun 2002 ya. Iya. Nah, kalau zaman Pak Gus Dur kebetulan KAI waktu itu terakhir main di Thomas Cup itu kan 79. Sininya ada membantu PBSI juga. Waktu tahun 2000, kebetulan KAI jadi mengkoordinir sama pelatih-pelatih yang lain, ikut ke Kuala Lumpur di Bukit Jalil, termasuk suaminya Ibu Mega almarhum, Bapak Taufik, bareng sama beliau almarhum. Ya, alhamdulillah waktu itu kita dapat Thomas Cup. Tahun 2000 itu ya. Tahun 2000 waktu Pak Gus Dur itu almarhum. Nah, zaman Ibu Mega? Zaman Ibu Mega, nah kesininya kurang aktif waktu itu. Kurang aktif ya. Oke, tapi waktu itu masih jadi pelatih kan? Terus-terusan biar di klub juga. Tapi waktu pas Thomas Cup itu hanya tahun 2000 aja ikut ke tahun 2000. Bukit Jalil ke Malaysia ya. Nah, terus zamannya Pak SBY? Zaman Pak SBY sepertinya perbulu tangkisan kita kurang maksimal. Padahal beliau 10 tahun tuh ya? Iya, 10 periode, 2 periode ya. Jadi Piala Thomas juga tidak hadir kembali. Iya, kurang dapat Indonesia. Iya. Nah, terakhir Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi, kalau zaman Kang I dulu Bapak Presidennya sekarang luar biasa. Oh gitu, zaman Kang I muda. Iya. Kalau presidennya Pak Jokowi pasti top gitu ya. Mungkin hadiahnya banyak. Jadi intinya pemerintah Pak Jokowi sangat konsisten sekali ya. Iya betul, sangat memperhatikan sekali. Ya, jadi Kang I 72 tahun, 7 presiden. Ini ada cerita yang menarik nih Kang. Ya. Jadi Kang I ini salah satu pemain yang dianggap eksentrik. Iya. Karena waktu melawan Denmark ya. Iya, Denmark. Katanya sambil nari-nari Sunda gitu. Gimana ceritanya kan? Tahun 79 apa ya. ini? Tahun 1979. 79. Sebetulnya begini. Waktu itu masih poinnya kan 15 poin, masih 15 poin pindah ya. bola kan. Jadi pada waktu penetapan untuk tunggal 1, 2, 3 kan, kami juga belum tahu apa main ketiga lah paling partai ketiga. Tapi ternyata PBSI menginstruksikan Kang I harus single pertama. Jadi ya setengah kaget lah. Berarti tanpa direncanakan harus main. Iya, karena pada waktu itu kan singgelar 1, 2, 3 kan masih bebas, siapa saja boleh.
kebetulan ya ketemu Sven Free. Sven Free. Iya, Sven Free malam pertama itu. Ya sebetulnya Ai juga takut waktu itu sama Sven Free karena single pertama juga kan. Jadi apa namanya? Kalau bahasa Sunda mah aduh deg-degan Dan lah. Sven Free ini pernah mendapatkan juara apa medali apa? Iya, waktu All England tahun 75 kan mengalahkan Rudy. Oke. Tahun 75, iya. Berarti pemain yang memang sangat berbobot. Sangat ditakutin lah Sven Free juga. Oke, berarti Ya, cara menghadapi ketakutan itu ya. Jadi caranya kita menghadapi ketakutan ya kita berdoa aja lah sama Allah, Bismillah. Kemudian para orang tua kuatkanlah saya. Jadi termotivasi diri sendiri aja karena untuk bisa mengalahkan Sven Free itu. Tapi benar pakai nari Sunda. Sebetulnya begini. Waktu set pertama Ai kalah 15-9. Kemudian babak kedua Ai menang 15-11, masih ingat. Kemudian yang babak ketiga rubber set. Itu angka saling susu menyusul sampai 10 sama. 10 sama. 10 sama. Nah dari situ Ai istilahnya karena penonton juga ribut katanya rally aja. Rally itu artinya Itu pertandingannya di mana kan? di Jakarta, di Istora. Jakarta. Ya. Jadi pas 10 sama itu Ai juga sudah melihat lah artinya Sven Free juga sangat kelelahan sekali. Jadi betul-betul dimainin lah sama Kang I gitu kan. Tapi Sven Free itu kan orangnya suka ngeledek. Jadi sebetulnya bukan nari, cuman di babak ketiga itu pas poin ke-14 Kai hanya gini-gini aja gitu. Jadi sampai sedikit meledek Sven Free. Jadi Sven Free-nya juga suka ngeledak jadi dibalas gitu kan. Tapi nggak terlalu kelihatan kan jadi. Oh iya, tapi di beritanya nih nari Sunda katanya kan. Enggak. Ya, jadi Kang perjalanan itu kan sampai dengan saat ini Kang Ii sebagai pelatih ya kan. Ya. Nah, mungkin bisa cerita nih Kang Ii terkait dengan bagaimana pembinaan olahraga di Indonesia khususnya bulu tangkis Ya. melalui PB yang ada gitu kan, PBSI yang selama ini ada, terus klub-klub bulu tangkis juga yang tersebar di mana-mana, termasuk beberapa misalnya perusahaan yang besar-besar, ada Jarum gitu kan, yang juga melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet bulu tangkis. Nah, gimana Kang? Ya, kalau Ai melihat seperti Jarum itu kan memang dari dulu artinya sudah membina atlet-atlet banyak sekali. Yang pertama itu yang paling menonjol Lim Swee King dulu itu kan. Nah itu. Kemudian muncul lagi apa namanya? Ya ada di DKI juga ada klub tangkas. Kemudian dulu ada Ragunan, ada Jaya Raya, kemudian ya termasuk di Jatim, di luar Jawa waktu itu sampai sekarang ada lah, tapi pemain-pemainnya kebanyakan berlatih di DKI atau di Kudus, di Jarum. Di Jarum. Ya di Jawa Barat ada beberapa klub, termasuk ya Kang I kan istilahnya mendirikan klub dulu sama Bapak Insinyur Lutfi Hamid. Namanya Sangkuriang Geraha Sarana. Sangkuriang Geraha Sarana. Didirikannya tahun 1987. Oke. 1987. Nah, dari situ bina terus. Ya alhamdulillah bisa memunculkan Taufik, Anthony Ginting, Fajar Alfian. Dan sebelumnya juga ada lah yang tapi nggak prestasinya nggak menonjol seperti Taufik gitu kan. Oke. Ya. Tapi ya tetap Kang Ii dengan tangan dinginnya banyak mencetak atlet-atlet bulu tangkis yang menjuarai dunia bahkan. Ya. Jadi Kang Ii, saya melihat dunia olahraga ini kan juga bisa membangkitkan nasionalisme ya. Kan? Ya. Jadi olahraga ini kan menjadi sarana juga bagaimana kita merasa punya semangat nasionalisme, bangga terhadap bangsa dan negara kita. Nah saat ini kan banyak yang mengatakan bahwa nasionalisme ini kan sedang terus diganggu. Ya.
Nah, dalam hal ini dalam dunia olahraga khususnya bulu tangkis, ya, hubungan nasionalisme dengan bulu tangkis, mungkin Kang Ii bisa cerita. Ya, sebetulnya begini, kalau melihat perkembangan perjalanan bulu tangkis yang sekarang, istilahnya karena mungkin sekarang itu kan hadiah-hadiah itu kan sangat besar. Oke. Nilai uangnya gitu kan, prize money-nya. Kalau dulu zaman Kang Ii terus terang dari Rudi Hartono, Kang Ii, Lim Swee King. Jadi sebetulnya kita tidak mengharapkan hadiah-hadiah yang besar. Yang penting setiap dalam pertandingan kita harus menang. Jadi jiwa nasionalismenya itu kita itu tumbuh, mendorong diri sendiri lah bagaimana caranya. Jadi walaupun fasilitas kurang, ya betul, uang saku ya, kecil, betul, ya. tapi semangatnya sangat besar karena jiwa nasionalisme. Nah itu, yang mudah-mudahan juga kepada atlet-atlet bulu tangkis terutama yang ada di pelatnas sekarang. Ya. Jadi jangan terlalu komersil, itu kan. Jadi Kang Ii dulu terus terang tidak meminta-minta hadiah. Zaman Rudi juga enggak. Kita seadanya aja. Bagaimana istilahnya perhatian dari pemerintah waktu dari PBSI. Nah, ada juga nih Kang, ya, yang pendapat ya bahwa atlet ini setelah pensiun, jarang juga mendapatkan fasilitas ataupun penghargaan dari pemerintah. Nah, menurut Kang Ii gimana? Ya, sebetulnya seperti kita contoh dari Malaysia, seperti Lee Chong Wei, itu kan betul-betul dapat penghargaan dan dapat gelar dari pemerintah setempat. Nah, dari kita sebetulnya ya Kang Ii juga tidak mengharapkan, tapi kalau bisa pemerintah itu memberikan fasilitas atau pensiun kepada atlet-atlet. Dana pensiun untuk atlet, atau misalnya dibuat program pemberdayaan atlet, di mana pada saat mereka masih produktif, ya tentu kan tadi ada bonus, ada gaji misalnya. Tapi setelah tidak bisa beraktivitas, paling tidak mempunyai upaya usaha misalnya kalau terkait dengan wira swasta, atau bahkan misalnya saya sering dengar juga misalnya di daerah-daerah itu atau bahkan di pusat banyak juga atlet yang direkrut menjadi ASN. ASN biasanya kalau di daerah itu di BUMD misalnya. Itu juga mungkin sangat penting ya kan? Ya sebetulnya ya sangat penting. Ya dulu KI juga sebetulnya waktu itu ya udah pernah ini di Kota Madya Bandung dipekerjakan sebagai honorer. Tahun berapa kan? Kalau nggak salah tahun 80-an. Tahun berapa ya? Ya tahun 80 ke sini lah. Tahun 80. Ya 80 ke sini. Nah, bisanya tidak diangkat jadi PNS? Sebetulnya sudah. Oh sudah? Sudah. Waktu itu kan honorer dulu. Nah udah mau jadi diangkat di Kota Bandung. Ditarik ke PDAM. Nah dari situ dipanggil lagi ke pelatnas. Oh jadi meninggalkan. meninggalkan. Bukannya dulu bisa misalnya izin dulu, misalnya cuti dari PNS-nya fokus lagi di pelatnas misalnya. Sebetulnya bisa, tapi waktu itu karena kegiatannya banyak di Jakarta ya gitu, jadi terlantar. Jadi komitmen Kang Ii berarti saya melihat nih kalau sudah ngurusin bulu tangkis harus fokus ya, tidak mau membagi dengan yang lain ya. Atau mungkin jiwanya bukan di PNS kan? Sebetulnya ya itu juga masih ragu-ragu bimbang masuk di karyawan itu. Ya karena ya terus-terusan di Jakarta. Tapi mungkin memang Kang Ii jiwanya di bulu tangkis dan mungkin sekarang cukup sukses mempunyai klub di Bandung. Nah mungkin Kang harapan selain tadi dari pemerintah kira-kira apa lagi
untuk pembinaan atlet bulu tangkis ini? Ya harapan KAI terutama di daerah kita sendiri di Bandung, Strip Jawa Barat di Bandung aja. Ya kebetulan KAI bisa bergabung dengan Pak Rio, gitu Ya. kan, dengan kawan-kawan yang lain. Ya juga membentuk salah satu klub Soekarno-Hatta Badminton Club itu kan. Bisa namanya Soekarno-Hatta Badminton Club? Ya, Apa tuh? ya KAI juga itu Pak Rio yang tahu mungkin karena Apa mungkin karena tempat latihannya di Jalan Soekarno-Hatta? mungkin KAI juga berpikir ke situ. Tapi ya tidak ada salahnya juga umpamanya mengenang Bapak Soekarno almarhum sama Bapak Hatta. Ya, yang Jadi, telah berkontribusi besar. Kontribusi di nasional. Oke. Berarti itu sampai sekarang Kang ya? Baru 3 bulan. Oh 3 Baru bulan? 3 bulan baru. Sekarang berapa anak didiknya? Anak didiknya kurang lebih ada baru 20 orang. 20 orang. 20 Umurnya? Umurnya masih anak-anak lah. Sekitar dari 9 sampai 12 tahun. Oke. Tapi ada juga yang 15 tahun juga ada. Oke. Nah, terus harapan tadi kepada pemerintah? Harapan ke pemerintah ya mudah-mudahan karena bulu tangkis itu kan yang diharapkan olahraga yang berprestasi Ya. di dunia kan. Ya mudah-mudahan perhatian bantuan dari pemerintah untuk bulu tangkis dan juga kita juga tidak pilih kasih Ya. kepada olahraga yang berprestasi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk meningkatkan olahraga di Bandung khususnya. Ya. Nah, selama ini kan kalau terkait dengan bantuan misalnya pembinaan ya Kang, yang saya tahu kan ada organisasi yang mewadahi cabang-cabang olahraga. Ya. Salah satunya adalah KONI. Nah, dukungan KONI terhadap klub-klub bulu tangkis ini seperti apa? Kemarin waktu pas ini diadakan pekan olahraga daerah, Ya. saya ikut terjun membantu sama pelatih-pelatih yang lain. Ya ada istilahnya perhatian bantuan dari pemerintah daerah, terutama dari Dinas Olahraga Kota Bandung. Dinas Olahraga Kota. Ya, ada itu. Dari KONI juga ada kemarin ya. Ya alhamdulillah kemarin waktu pas pekan olahraga daerah itu masih BK kan. Ya, nanti pertandingan yang sebetulnya masih direncanakan di mana. Ya kita kemarin tahun ini ya Kang? Ya tahun ini. Tahun ini. Kemarin alhamdulillah tim putra sama putri Bandung juara ke-1. Oke. Iya. Ya, biasanya kan memang kalau pemerintah nih Kang akan fokus melakukan pembinaan kalau menuju Porda atau PON. Iya. Iya. Ya. Saya juga berharap pemerintah daerah ini atau pemerintah pusat juga kan harusnya kontinu ya. Iya. Tidak hanya menghadapi misalnya momen-momen Porda, PON, ya harus terus tuh. Nah, sehingga kan akan dari mulai misalnya mencari bakat-bakat baru, ya sampai dengan melatihnya, dan itu kan, ya saya juga berpikir harus pemerintah ini harus turun. Ya. Dan selama ini Kang Ii pasti dengan yang lainnya pengurus pasti kan bukan hanya memberikan tenaga pikiran, bahkan uangnya juga kan itu. Ya, ya. Jadi kita sekali lagi berharap nih kan, bahwa dengan perbulu tangkisan yang sudah semakin maju ya, pemerintah terus menerus nih, Ya. bagaimana membangun dunia olahraga khususnya bulu tangkis di Kota Bandung, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Nah, sehingga akhirnya dari sisi kompetisi ya, kan harus rutin juga ya kan? Ya, betul. Harus dilaksanakan itu rutin. Idealnya setahun berapa kali? Kalau minimal ya kalau mau kita ada hasilnya dari latihan menuju ke pertandingan, minimal 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Ada ya minimal di cabang atau Kota Bandung, strip kabupaten lah. Oke. Ya.
Berarti kalau di Jawa Barat ada kompetisi 3 bulan sekali berbasis kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Ya, kalau tingkat provinsinya paling tidak setahun sekali misalnya ya. Provinsinya ya setahun sekali lah. Nah kalau dilihat dari sisi kompetisi itu kan, selain kota Bandung di Jawa Barat, kabupaten kota mana lagi yang bulu tangkisnya maju kan? Kemarin Kai amati waktu Porda itu, ya sebetulnya ada pemain-pemain itu, tapi mungkin artinya kalau di daerah itu kan apa namanya, proses-proses dari latihan itu kan berbeda-beda. Ya ternyata kemarin istilahnya yang bisa juara itu Kota Bandung. Kota Bandung. Tapi sebetulnya daerah-daerah seperti kemarin Bekasi, Tasik, Kerawang dan lain-lain itu bagus-bagus juga. Bagus-bagus juga ya, tidak kalah dengan Kota ya, Bandung. tidak kalah. Artinya seperti untuk mencapai ke tingkat dunia juga sebetulnya bisa. Jadi sebenarnya bibit-bibitnya sudah ada. Bibit-bibitnya di banyak Jawa Barat ini ya di kan? Jawa Barat itu banyak. Tinggal perlu tadi bagaimana pemerintah mendukung. Ya. Terus PBSI-nya, KONI-nya ya kan ikut mendukung. Nah, mungkin harapan Kang Ii nih kepada masyarakat Jawa Barat terkait dengan perbulu tangkisan, harapannya apa? Harapan KI ya mudah-mudahan satu dari pengurusnya PBSI tingkat Jabar, strip tingkat kota atau kabupaten, betul-betul pembinaannya betul-betul yang betul-betul bisa menghasilkan jadi pemain tingkat dunia. Ya untuk itu sekali lagi apa namanya, dari pemerintah itu memperhatikan dan membantu. Iya. Itu. Ya, Kang Ii dengan umur yang 72 tahun, Kang Ii sudah mempersiapkan belum regenerasi pelatih misalnya di Kota Bandung sendiri? Pelatih-pelatih udah banyak. Sudah banyak? Udah banyak. Kemarin waktu di Kota Bandung aja kita waktu pas Porda itu ada beberapa pelatih yang diperbantukan. Jadi ada yang mantan pemain nasional, ada yang apa namanya, yang sudah punya sertifikat kepelatihan itu udah ada. Udah ada ya, banyak ya. Kalau putri Kang Ii ada ya yang terjun juga di dunia bulu tangkis? Ya putra sebetulnya ada dulu. Ada. Tapi karena waktu itu pas terjangkut kuliah. Ya. Kemudian ada yang bungsu yang kecil baru 11 tahun. 11 tapi tahun. Masih dibina dengan Pak Aryo. Jadi Kang Ii punya putra umur 11 tahun. Putri. Oh putri. Putri 11 tahun. Putri. Ya. Berarti memang masih produktif semuanya ini Kang Ii ini kan, bukan hanya terkait dengan bulu tangkisnya. Ya, di umur 72 tahun masih punya putri umur 11 tahun kan itu. Hebat Kang, berarti kan saya harus belajar dari Kang Ii Kang. Iya. Ya, jadi mungkin itu Kang Ii, hatur nuhun. Sami-sami. Paling tidak hari ini, sore ini, ya, saya dan kawan-kawan, ya terutama wargi Jabar nih, dapat informasi yang sangat lengkap bagaimana dunia perbulu tangkisan dari tahun 60-an sampai dengan 60. Sekarang. Dengan ya waktu yang panjangnya. Mudah-mudahan kehadiran Kang Ii dan dengan komitmen semangat yang masih ada ini menumbuhkan semangat untuk wargi Jawa Barat, masyarakat Indonesia ya, dari sisi bulu tangkis, bahwa dengan bulu tangkis kita juga bisa menumbuhkan semangat nasionalisme. Bulu tangkis ataupun cabang olahraga yang prestasi itu bukan semata-mata mengejar apa Kang, bonus, mengejar hadiah, tapi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, yang punya sumber daya manusia yang hebat. Itu kan? Hatur nuhun kan? Sami-sami. Hatur nuhun. Terima kasih hatur nuhun kepada narasumber kita Kang Ii Sumirat pada episode podcast kali ini. Stay teras di Mangono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gas kendur. Halik ayam Mangono Ngabadug.
ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.